warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan curahan nikmat kepada kita sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka bermajelis ilmu agama, yang dengannya kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini sebagai majelis yang membawa kebaikan untuk kita semuanya dan bisa menjadi sebab Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula agar kita semuanya yang hadir di masjid ini Allah catat kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dulu berjumpa, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. Kita akan menyebutkan hadis yang pertama dari kitab ini, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, Babu al-ikhlasi wa ihdar an-niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al-barizati wal khafiyah. Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah sebuah pendahuluan dari penulis rahimahullah ta'ala. Beliau memulainya dengan al-basmalah untuk mencontoh Al-Quran Al-Karim, di mana Al-Quran setiap surah-surahnya itu dimulai dengan al-basmalah, kecuali dari surah Al-Bara'ah. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas kita akan dapatkan bagaimana surah-surah itu dimulai dengan al-basmalah, kecuali dari surah At-Taubah. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi memulai kitabnya dengan al-basmalah untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau punya kebiasaan setiap kali menulis surat yang dikirim kepada pemuka kabilah Quraisy, maka beliau mengawalinya dengan al-basmalah. Dan juga beliau di sini memulainya dengan al-basmalah untuk mencontoh kebiasaan para ulama. Hampir kebanyakan para ulama di masa lalu hingga hari ini, setiap kali mereka mengawali karya tulis mereka, selalu saja mereka sebutkan di awal kitabnya al-basmalah. Lantas kenapa para ulama mereka membiasakan untuk mengawali kitab mereka, pembahasan mereka, karya tulis mereka dengan al-basmalah? Hal itu dikarenakan mereka ingin mengambil berkah, mencari berkah dengan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas mereka. Jadi mereka harapkan ketika kitab itu dimulai dengan al-basmalah,
Diharapkan agar supaya kitab itu bisa berberkah, diterima oleh kaum muslimin, memberikan manfaat kepada mereka. Dan alhamdulillah keberkahan tersebut sudah terjadi. Keberkahan itu sudah diraih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau namanya masih harum hingga hari ini, kitab-kitabnya masih diajarkan dan masih tersebar di tengah kaum muslimin. Hampir setiap dari rumah kaum muslimin itu pasti ada dari kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan keberkahan pada kitab yang kita ajarkan, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa seorang muslim dan muslimah ketika hendak mencari berkah pada setiap aspek kehidupannya, maka hendaknya dia mulai segala rutinitasnya dengan al-basmalah. Seorang muslim dan muslimah ketika dia memulai segala aktivitasnya dengan al-basmalah, menyebut nama Allah, itu akan sangat besar peluangnya dia mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita makan, usahakan dimulai dengan al-basmalah agar supaya apa yang kita konsumsi itu berberkah, bisa menjadi sumber energi yang baik, bisa kita gunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Ketika kita hendak bekerja, keluar dari rumah, mulailah dengan basmalah agar supaya pekerjaan kita itu dalam mencari nafkah diberkahi, diberikan pertolongan, diberikan kemudahan, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan rezeki yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dari segala aktivitas dengan al-basmalah. Ketika seorang hendak melakukan sebuah perjalanan untuk safar, maka mulailah dengan al-basmalah. Ketika seorang memulai dengan basmalah, itu diharapkan safarnya itu dijauhkan dari hal-hal yang tidak bagus, dia bisa sampai pada tujuan dengan selamat, dia bisa mendapatkan kemudahan, pertolongan dalam safarnya, dan seterusnya. Untuk urusan al-basmalah ini, bagaimana seorang muslim memulai aktivitas dengan basmalah, itu jangan dianggap sepele. Betapa banyak di antara kita yang mungkin pada saat bekerja, beraktivitas, mencari nafkah, kita mulai dengan basmalah, kita mendapatkan kebaikan yang luar biasa yang kita tidak pernah menyadarinya. Kemudian ketika penulis rahimahullah ta'ala memulai dengan al-basmalah, itu artinya beliau inginkan dari kitab ini betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala darinya. Dan terlihat bagaimana para ulama terdahulu, mereka setiap kali beribadah, mengajar, menulis, mengarang kitab, mereka betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, murni untuk Allah. Tidak ada ambisi terhadap dunia. Mereka tidak mengharapkan dari dunia ketika mereka bekerja, ketika mereka menulis, ketika mereka berdakwah, atau yang lainnya. Baik. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengawali kitab ini dengan menyebut bab al-ikhlas wa ihdari niyyah fi jami'i al-a'mali wal aqwali wal ahwali al-barizati wal khafiyah. Bab wajibnya seorang ikhlas dan menghadirkan niat pada setiap amalannya dan ucapannya dan pada setiap keadaannya, baik yang nampak ataukah yang tersembunyi. Secara tidak langsung dari bab yang dibawakan oleh penulis,
rahimahullah taala terlihat bagaimana beliau sangat perhatian terhadap perkara niat. Diharapkan kepada setiap dari kita memperhatikan sebelum kita beramal apa yang mendasarinya, apa yang menjadi motivasinya, apa yang kita niatkan. Ya, sebab setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi seakan-akan penulis rahimahullah taala memberikan pelajaran kepada kita semuanya untuk senantiasa ikhlas dalam beramal. Ya, seperti layaknya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan juga Imam Muslim rahimahullah taala dan banyak lagi para ulama-ulama yang lain. Ketika mereka menulis sebuah kitab, mereka awali dengan hadis tentang niat. Maksudnya apa? Maksudnya kata para ulama agar supaya mereka sendiri dalam menulis kitab itu betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sekaligus juga pelajaran kepada kita semuanya. Kita pun selaku umat manusia, selaku kaum muslimin, selaku umat Islam harus memperhatikan tentang niat kita dalam beribadah. Ketika bersedekah, apa yang mendasarinya? Ketika bermajlis ilmu, apa yang mendasarinya? Ketika mengerjakan salat berjamaah, apa yang mendasarinya? Perhatikan dari niat. Seorang ketika beribadah, kemudian ternyata muncul dari niat-niat dunia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Namun pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan kecuali api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah, barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia di balik ibadahnya, di balik amal solehnya, di balik kebaikannya, diharapkan dunia beserta isinya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan sesuai dengan apa yang dia niatkan, sempurna, tidak dikurangi. Dia harapkan dunia, Allah kasih dunia. Dia mengharapkan jabatan, Allah kasih jabatan. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami berikan, kami sempurnakan dari apa yang mereka niatkan. Wa hum fiha la yubkhasun, kata Allah. Dan mereka tidak akan sama sekali dikurangi jatahnya. Tidak akan dikurangi, diberikan sempurna bagiannya. Tapi ingat, Allah mengatakan, "Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Mereka itulah yang pada hari kiamat tidak ada jatah untuk mereka kecuali api neraka, dan terhapuslah semua amalan-amalannya dan batillah dari apa yang mereka usahakan. Jadi kita harus lebih perhatian terhadap niat-niat kita sebelum kita perhatian tentang amal salehnya kita. Karena amal saleh itu akan baik jika kita memiliki niat yang baik, dan amal saleh kita akan buruk jika kita memiliki niat yang buruk. Ya. Lantas apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ini sering kita menyebutkan tentang ikhlas, sering kita mendengarkan ceramah tentang ikhlas, wajibnya ikhlas dan beramal dan beribadah. Wajibnya untuk meniatkan niat yang baik ketika beramal saleh. Apa sebenarnya makna daripada ikhlas yang sering kali kita ucapkan, yang sering kali kita dengarkan? Tentunya ada banyak penafsiran, ada banyak definisi tentang keikhlasan yang disebutkan oleh para ulama. Kita akan sebutkan di antaranya ucapan Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah ta'ala. Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah ta'ala pernah mengatakan tentang definisi ikhlas, kata beliau, ikhlasun an yaf'ala al-mukallaf at-ta'ata khalisatan lillahi wahdahu la yuridu ta'ziman minan nasi wala tawqira. Ikhlas itu, kata beliau, seorang manusia dia mengharapkan
pahala dari Allah dari setiap ketaatan yang dia kerjakan. Iya, adalah seorang manusia mengharapkan pahala dari Allah dari setiap ketaatan yang dia kerjakan. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Lebih lanjut lagi beliau mengatakan, la yuridu biha ta'ziman minan nasi wala tawqira. Dia tidak pernah mengharapkan sanjungan pujian dari manusia. Tidak pernah mengharapkan agar supaya dia dihormati, disegani, dimuliakan. Tidak pernah dia harapkan itu semuanya. Dia murni ketika melaksanakan ketaatan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika dia melaksanakan ketaatan tadi mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, dihormati oleh manusia ataukah tidak? Dia tidak pernah memperdulikan itu semuanya. Yang dia cari betul-betul pahala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian berikutnya juga ada ucapan salah seorang ulama tentang ikhlas juga, yakni dari seorang imam ternama di masanya yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala boleh juga mendefinisikan, mencoba membuat definisi untuk mendekatkan pemahaman apa makna daripada ikhlas. Kata beliau, al-ikhlasu an yakuna sukunul 'abdi wa harakatuhu lillahi ta'ala wahdahu. Iya. Kata beliau, ikhlas itu adalah bagaimana dari segala gerak-geriknya manusia, gerak-geriknya seorang hamba itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap dia bergerak, dia beramal, beraktivitas, bekerja, dia betul-betul mengharapkan pahala dari Allah. Dia niatkan karena Allah. Dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan memang yang namanya ikhlas itu mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu lebih sulit lagi jika kita sudah melihat dan sudah mengetahui tentang tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia memiliki tabiat untuk senang untuk dipuji, senang untuk dilihat, senang untuk dihormati, senang untuk dimuliakan. Inilah di antara hal yang membuat ikhlas itu semakin sulit untuk diaplikasikan. Memang mudah dalam pengucapannya, tapi sangat-sangat sulit untuk diaplikasikan, untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ditambah lagi manusia itu memiliki tabiat suka untuk dilihat, suka untuk dipuji, suka mendapatkan penghargaan atau yang lainnya. Padahal harusnya ketika dia bergerak, beraktivitas, bekerja, beribadah, harusnya itu semuanya diharapkan pahala dari Allah, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada sebuah ucapan dari salah seorang ulama, yakni Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Beliau pernah menuturkan sebuah ucapan yang sangat indah. Kata beliau, "Ma ashaddu 'alayya ma 'alajtu nafsi ashaddu 'alayya min niyyati. Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati." Kama qala rahimahullahu taala. Kata beliau, saya tidak pernah merasakan kesulitan untuk memperbaiki apa yang ada pada diriku seperti kesulitanku dalam memperbaiki niat. Iya. Jadi kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, saya tidak pernah mengalami kesulitan untuk memperbaiki apa yang ada pada diriku seperti kesulitanku dalam memperbaiki niat. Kenapa? Kata beliau, di annaha tataqallabu 'alayya, karena niat itu mudah berbolak-balik, mudah berubah-ubah. Awal kita beribadah memang awalnya ikhlas, tapi di tengah perjalanan sudah mau selesai ibadah itu muncullah keinginan-keinginan dunia, tendensi dunia, mengharapkan sanjungan, pujian dan yang lainnya. Makanya sulit untuk diaplikasikan ikhlas itu agar supaya
kita dalam beribadah ikhlas dari awal sampai akhirnya itu sulit. Iya. Maka tidak ada solusi, tidak ada cara yang dengannya kita bisa senantiasa menjaga keikhlasan kecuali kita memperbanyak doa agar supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menganugerahkan kita ikhlas dalam beribadah. Tidak ada cara yang lain. Iya. Yang pertama kita senang untuk dipuji. Iya. Dan yang kedua, ikhlas itu sangat berat. Dan yang ketiga, hati mudah berbolak-balik. Inilah mengapa kita harus memperbanyak doa. Inilah faktor kenapa setiap dari kita sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa agar supaya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keikhlasan dalam beribadah. Tidak ada cara yang lain. Iya. Walaupun kita berusaha untuk membuat ibadah kita itu ikhlas, kalau bukan kemudahan dari Allah tidak akan bisa. Iya. Baik. Kita akan masuk menyebutkan hadis yang pertama dari kitab ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Atau sebelumnya Al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa ayat terkait dengan pentingnya seorang ikhlas dalam beribadah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dalam surah Al-Bayyinah Allah mengatakan, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah seraya mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perintah Allah kepada kita semuanya. Diperintahkan kepada kita untuk beribadah, dan yang kedua Allah perintahkan agar supaya ibadah itu murni hanya untuk dirinya. Murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Iya. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah seraya mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dan agar supaya mereka menegakkan salat, membayar zakat, dan itu merupakan agama yang lurus kata Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan kepada kita semuanya kecuali agar supaya kita beribadah, dan ibadah itu kita harapkan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu yang Allah inginkan. Berarti apa? Berarti ikhlas itu sangat penting. Berarti ikhlas itu sangat penting ketika kita beramal saleh. Iya. Kemudian pada ayat berikutnya beliau bawakan sebuah ayat dalam surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menyebutkan tentang sembelihan dari hewan kurban, Allah tidak pernah, atau darah-darah sembelihan hewan kurban atau daging-dagingnya tidak akan pernah sampai kepada Allah, tapi yang sampai itu adalah ketakwaan di antara kita. Maksudnya pada saat seorang menyembelih hewan kurban, Allah tidak pernah mengharapkan dari darahnya, Allah tidak pernah mengharapkan dari dagingnya, Allah tidak pernah mengharapkan dari hewan tersebut. Tapi Allah inginkan adalah bagaimana ketika kita menyembelih itu atas dasar ketakwaan, atas dasar keikhlasan, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah. Kita sudah berkorban, mengeluarkan uang kita, mengeluarkan harta kita untuk membeli hewan kurban, maka harusnya setelah kita menyembelih hewan kurban itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang perintahkan kita untuk berkorban. Maka berkorbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berkorbanlah atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Bukan untuk supaya dibilang orang yang kaya, orang yang mampu, bukan supaya dibilang hewan sembelihannya yang paling mahal, yang paling hebat, bukan itu. Tapi bagaimana agar supaya
dari hewan sembelihan kita, hewan kurban kita, iya, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tegaskan bukan hanya sampai kepadanya dari darah-darah hewan kurban, dan bukan juga yang sampai adalah daging-dagingnya, walakin yanalu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kita. Itulah yang sampai kepada Allah. Itulah yang naik kepada Allah. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian pada ayat berikutnya, Imam An-Nawawi membawakan sebuah ayat dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah, wahai Muhammad, apa saja yang kalian sembunyikan dalam hati-hati kalian atau apa saja yang kalian tampakkan, itu semuanya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa korelasi antara ayat ini dengan pembahasan seputar niat dan ikhlas? Korelasinya bahwa pada dasarnya niat tersebut itu berada dalam hati. Maka apa saja yang tersembunyi berupa niat di dalam hati, itu semuanya diketahui dan Allah mengetahuinya secara terperinci, secara mendetail. Maka jangan pernah merasa aman ketika ada niat yang buruk. Jangan pernah merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui jika kita mengharapkan dunia di balik ibadah kita yang kita kerjakan. Jangan pernah merasa aman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakan wahai Muhammad, apa saja yang kalian sembunyikan dalam hati-hati kalian berupa niat yang baik atau yang buruk, dari hasad, dari dengki, dari dendam, dari amarah, apa yang tersembunyi dalam hati, Allah mengetahuinya. Baik yang tersembunyi atau yang dinampakkan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala terlihat jelas bahwa untuk urusan niat ini, dan agar supaya niat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang sangat penting yang harusnya setiap harinya kita perbaiki. Setiap harinya kita perhatikan. Setiap harinya kita introspeksi diri tentang niat-niat kita dalam melaksanakan ibadah. Karena yang namanya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang diharapkan, apa yang didasari karena keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu 'amalan illa ma kana khalisan liwajhillah ta'ala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali apa yang diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila amalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan itulah yang akan sampai kepada Allah, yang akan diterima oleh Allah. Amalan itulah yang akan membuahkan pahala. Amalan itulah yang akan bermanfaat pada hari kiamat. Amalan itulah yang paling baik. Walaupun amalannya sedikit, tapi ikhlas itu jauh lebih baik daripada amalannya banyak kemudian tidak diiringi dengan keikhlasan. Kemudian berikutnya juga bahwa amalan itu tidak akan diterima kecuali berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Maka para ulama menyimpulkan bahwa ibadah itu akan diterima oleh Allah jika terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, dia ikhlas dalam mengerjakan amalan, dan yang kedua, amalan tersebut sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan luput satu dari dua syarat ini, maka amalan itu pasti akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada amalan dia kerjakan sesuai dengan perintah Nabi,
sesuai dengan petunjuk Rasulullah, kemudian tidak ikhlas, juga akan ditolak. Atau sebaliknya, jika ada seorang yang mengerjakan suatu amalan, dia ikhlas, dia harapkan pahala, namun ternyata amalannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pasti akan tertolak. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lanjut lagi beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadis yang pertama di dalam kitab ini dalam pembahasan seputar niat. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Al-Khattab ibn Nufair bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qartin bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata penulis rahimahullah ta'ala dari Amirul Mukminin, ini sebuah istilah yang disebutkan oleh para ulama tentang Khalifah Ar-Rasyidun, mereka-mereka yang dijadikan oleh para sahabat sebagai khalifah, sebagai pemimpin sepeninggalan Rasulullah SAW. Itu mereka disebut dengan Amirul Mukminin. Dan biasanya Amirul Mukminin ini adalah sebuah istilah yang digunakan oleh para sahabat untuk diberikan kepada seorang pemimpin negara. Saya ulangi, istilah Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Ini merupakan istilah yang dibuat oleh para ulama untuk diberikan kepada para sahabat yang mereka menjadi pemimpin negara, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka itu semuanya disebut dengan Amirul Mukminin karena setiap dari mereka pernah menjabat sebagai khalifah, memimpin negara, mengurusi urusannya kaum muslimin. Semua urusannya kaum muslimin mereka yang tanggung dan mereka yang mengurusinya. Mereka yang mengelolanya. Itu istilah daripada Amirul Mukminin. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang beliau juga sebagai seorang khalifah. Maka oleh Imam An-Nawawi beliau sebutkan istilah Amirul Mukminin untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjelaskan bahwasanya Umar bin Khattab juga termasuk daripada khalifah Rasulullah SAW, dan beliau juga termasuk dari pemimpinnya orang-orang beriman. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab ini beliau memiliki kunyah, dan kunyahnya itu langsung diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kunyahnya adalah Abu Hafsin. Kalau kita melihat sejarah dari masa dahulu, dari kalangan para sahabat, kemudian ulama-ulama setelahnya, kita akan dapatkan bagaimana mereka itu selain daripada memiliki nama, mereka juga tambahkan yang namanya kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah itu masuddirat bi abin atau ummin. Kunyah itu adalah sebuah nama, sebuah gelar yang dimulai dengan abu atau Itulah yang disebut dengan kunyah. Jadi hampir kebanyakan dari kalangan para sahabat, kemudian ulama-ulama setelahnya, mereka bukan sekadar punya nama yang mereka dikenal dengan nama itu. Mereka juga terkadang menambahkan kunyah untuk melengkapi nama-nama mereka. Seperti Umar ada kunyahnya, dan kunyahnya adalah Abu Hafsin, Abu Hafs radhiyallahu anhu. Abu Bakar
Jadi memang kunyah. Iya. Abu Bakar sendiri adalah kunyah dan namanya beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan juga memiliki kunyah. Ali bin Abi Thalib juga memiliki kunyah. Dan kunyahnya Ali adalah Abu Al-Hasan. Iya. Dan banyak sekali dari sahabat-sahabat kemudian ulama-ulama setelahnya, mereka selain daripada memiliki nama yang mereka dikenal dengan nama itu, mereka juga memiliki kunyah. Iya. Dan hampir hampir sudah menjadi syiarnya kaum muslimin. Setiap kali mereka memiliki nama, maka mereka tambahkan kunyah. Iya. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkunyah dengan Abu Hafsin. Apa artinya Abu Hafs? Abu Hafs itu artinya bapaknya Hafs. Dan kunyah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikannya secara langsung kepada Umar. Terjadi sedang pendapat di kalangan para ulama. Bisa ditertibkan dulu anak-anaknya. Anak keluar dulu nak, Jangan ribut nak, jangan ribut. Ribut sekali kan ya. Nanti sudah Isya baru masuk lagi nak. Duduk. Iya, pintar. Terjadi sedang pendapat di kalangan para ulama, apakah Abu Hafsin ini diambil dari nama putra beliau yang diambil dari putri beliau yang bernama Hafsah. Iya. Karena para sahabat atau para ulama itu mereka membenci untuk berkunyah dengan nama anak perempuan. Bukan membenci, tapi mereka tidak mau. Iya. Jadi kata para ulama, Abu Hafs itu sebenarnya adalah Abu Hafsah. Diambil dari putri beliau yang bernama Hafsah. Iya. Sengaja diganti dari Hafsah menjadi Hafs karena memang para ulama itu mereka tidak mau untuk berkunyah dengan nama putri mereka. Bukan artinya terlarang, dibolehkan, tapi para ulama terdahulu mereka tidak mau. Mereka benci untuk berkunyah dengan menyebutkan putri mereka. Iya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Abu Hafs ini memang Nabi SAW langsung memberikan kepada Umar bin Khattab tanpa melihat kepada anak-anak beliau. Iya. Jadi perlu dipahami bahwasanya kunyah itu tidak mesti seorang sudah menikah dan tidak mesti seorang sudah memiliki anak baru dia berkunyah. Terkadang seorang boleh walaupun dia masih kecil, walaupun dia belum balik dan dia sudah diberikan kunyah. Iya. Sama layaknya seperti Al-Imam An-Nawawi, beliau memang tidak pernah menikah dan tidak punya anak, tapi beliau memiliki kunyah, dan kunyahnya adalah Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Tapi jangan sekali-kali antum berpemahaman bahwa Al-Imam An-Nawawi itu memiliki anak yang bernama Zakaria. Tidak. Beliau jangankan punya anak, untuk menikah saja belum sempat. Disebabkan karena beliau sibuk untuk mengajar, sibuk untuk belajar, sibuk untuk menulis, dan seterusnya. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kunyah ini tidak mesti seorang dia tambahkan untuk dirinya pada saat dia sudah menikah ataukah pada saat dia sudah memiliki anak. Apakah dia sudah menikah, apakah dia sudah punya anak ataukah belum, diperbolehkan baginya untuk berkunyah. Iya. Karena hampir-hampir saya katakan tadi, kunyah ini sudah merupakan bahagian daripada syiar Islam. Iya. Baik. Al-Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iya. Umar bin Khattab ini adalah salah seorang sahabat yang paling banyak kemuliaannya dan keutamaannya. Karenanya sepakat para sahabat dan kaum muslimin setelahnya bahwasanya manusia yang paling mulia
setelah Abu Bakar radhiyallahu an adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sepakat para sahabat, sepakat kaum muslimin dari masa ke masa, ya, hingga hari ini terjadi kesepakatan bahwasanya manusia terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itulah kenapa Umar bin Khattab dijadikan sebagai khalifah, menggantikan Abu Bakar radhiyallahu an. Dan diangkatnya Umar sebagai khalifah, sebagai pemimpin, itu memang karena Abu Bakar yang menunjuk secara langsung. Di akhir kehidupan Abu Bakar, pada saat beliau sudah sakaratul maut, maka beliau langsung menunjuk Umar sebagai penggantinya dengan ucapannya, Khalifatul Ba'di Umar. Sesungguhnya pemimpin setelahku adalah Umar bin Khattab. Maka setelah meninggal Abu Bakar, langsung kaum muslimin para sahabat membaiat Umar sebagai khalifah. Dibaiat, dianggap sebagai khalifah pemimpin negara. Iya. Dan beliau juga ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum bahwa ada 10 sahabat yang mereka itu semuanya dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah hal tersebut menjadi kemuliaan tersendiri untuk Umar bin Khattab. Iya. Kalau kita berbicara tentang para sahabat yang paling mulia, siapakah di antara mereka yang paling mulia? Maka yang menduduki peringkat pertama dari sisi keutamaan adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi adalah sahabat yang menduduki peringkat pertama dari sisi kemuliaan dan keutamaan. Siapa mereka? Al-Mubasysyiruna bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mereka inilah yang menduduki peringkat pertama dari sisi keutamaan, dari sisi kemuliaan. Dan ada melebihi daripada itu. Mereka itu adalah 4 sahabat yang disebut dengan Khalifah Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian 6 sahabat yang lainnya. 6 sahabat yang lainnya itu semuanya adalah Al-Quraisy, sama dengan sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang pertama Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Saya ulangi. 10 sahabat itu, 4 pertama adalah Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian 6 berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Sudah? Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum. Baik, inilah yang disebut dengan Al-Mubasysyiruna bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Iya. Kalau kita berbicara tentang keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, tentunya akan sangat panjang pembahasannya. Namun cukuplah dari apa yang telah kita sampaikan menjelaskan kepada kita akan besarnya kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhahu. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulu. Saya pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya niat itu atau sesungguhnya amalan tergantung dari niat-niatnya. Sesungguhnya amalan
tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia, setiap orang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah perumpamaan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka niscaya dia akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Sebab dia sudah meniatkan dengan niat yang baik. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya juga sesuai dari apa yang dia niatkan. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Hadis yang muttafaqun alaih maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim alaihi rahmatullah. Baik, kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang hadis ini. Yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Mengharuskan kepada kita untuk memperbaiki niat dari awal. Sebelum melaksanakan suatu amalan, maka kita perhatikan terlebih dahulu tentang niatnya kita. Apa yang mendasarinya? Apa yang memotivasinya, dan apa yang menjadi niat pada amalan-amalan kita. Sebab kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada kelanjutan hadisnya, wa innama likullin imma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Jika niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan jika niatnya buruk, maka buruk juga yang akan diniatkan, yang akan didapatkan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dari perbuatan seorang manusia. Jikalau ada di antara kita yang meniatkan kebaikan di balik ibadah yang dia kerjakan, maka kebaikan juga yang akan didapatkan. Walikulli hasilin ma zara. Setiap orang yang menanam pasti dia akan memanen dari apa yang dia tanam. Iya. Jikalau dia meniatkan kebaikan, maka kebaikan juga yang akan dia tuai. Jikalau dia meniatkan keburukan, maka keburukan juga yang akan dia rasakan. Iya. Kemudian berikutnya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Dan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dari setiap apa yang diniatkan oleh hamba itu. Di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan memberikan kepada manusia sesuai dengan niatnya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Iya. Jadi tidak ada ceritanya ketika Allah dikatakan sebagai Tuhan yang zalim, Tuhan yang tidak adil, tidak ada. Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha sempurna, dan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Baikkah atau buruk? Masya Allah. Baik. Ini banyak pembahasan yang bisa kita ambil ya, hanya saja waktu yang membatasi kita, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga dari apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada seluruhnya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.